Hai, ketemu saya lagi, masih di bab yang sama, pengantar hukum pajak. Kali ini kita akan bicara soal sistem pemungutan dan jenis pajak. Nah, tahukah Anda Bapak Ibu, bahwa zaman dulu itu kalau kapan ya? Sebelum tahun 1983, sistem pemungutan pajak di Indonesia itu adalah official assessment. Official assessment system. Jadi ngomong-ngomong, apa aja sih sistem pemungutan pajak yang ada di dunia ini? Ada 3 Bapak Ibu. Ada official assessment, ada self-assessment, dan ada withholding. Ya. Nah, kemudian dulu sebelum 83, Indonesia menganut official assessment. Jadi Anda tidak akan pernah menemukan yang namanya kantor pelayanan pajak zaman dulu. Sebelum tahun 83 adanya namanya kantor inspeksi pajak. Kenapa? Karena pada waktu itu yang nentuin pajak adalah otoritas pajak. Kita sebagai warga negara diminta hanya untuk membayarnya saja, gitu. Ya. Nah, tapi kemudian pada tahun 1983 dirubahlah sistem ini menjadi yang namanya self-assessment. Apa itu sistem self-assessment? Sistem self-assessment itu dikenal dengan 5M. Apa itu? Mendaftar, menghitung, menyetor, melaporkan, dan menetapkan pajak sendiri. Jadi, yang tahu pajaknya siapa? Anda sendiri, Bapak Ibu, ya. Terus kemudian otoritas pajak ngapain kerjaannya? Mereka tugasnya adalah melakukan pengawasan. Apakah para wajib pajak sudah menjalankan kewajiban perpajakannya secara benar sesuai dengan undang-undang, ya. Oke. Nah, konsekuensi dari self assessment apa? Konsekuensi namanya tadi kita dikasih keleluasaan menghitung, memperhitungkan pajak sendiri, bayar lapor. Sehingga apa? Sangat bergantung sekali sama yang namanya wajib pajak. Sehingga munculnya yang namanya tax avoidance, apa tuh penghindaran pajak, atau yang namanya tax evasion, pelalaian pajak, itu sangat besar sekali terjadinya ya Bapak Ibu ya. Nah, makanya di sini penting sekali peranan dari otoritas pajak kita, dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak, untuk melakukan pengawasan. Nah, kalau kita lihat lagi nih Bapak Ibu ya, jadi tadi tuh Anda coba kita ulang lagi, sistem pemungutan pajak ada apa? Official dan self-assessment. Itu yang pernah dianut oleh negara kita ya. Jadi dari 83 ke sekarang, kita menganut yang namanya self-assessment. Oke, jadi Anda akan diminta untuk melakukan penghitungan pajak sendiri. Sehingga kebenarannya itu merupakan tanggung jawab Anda. Nah, nanti gimana? Pajak akan mengawasi Anda. Anda akan belajar nanti di materi KUP di bagian apa? Nah, itu adalah konsekuensi dari self-assessment, yaitu akan ada yang namanya pemeriksaan. Kita nggak akan bahas itu, sekarang kita akan bahas jenis-jenis pajak. Jadi, di pertemuan sebelumnya, kita ada menyinggung pajak dari yang memungutnya dibagi menjadi 2, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Nah, sekarang kita akan lihat bedanya apa. Pajak pusat, contohnya ada pajak penghasilan. Nah, ya, tarifnya berapa sih? Tarifnya, kalau orang pribadi, Bapak Ibu, progresif ya, dari 5 sampai dengan 30%. Kalau badan satu tarif ya Bapak Ibu, tergantung omsetnya berapa. Tapi kalau yang ada di undang-undang tarifnya ada 25%. Nah, tapi ada nih pajak pusat yang punya kaitan sama pajak daerah. Contohnya apa? Anda mungkin pernah mendengar, kalaupun belum pernah mengalami, pernah dengar yang namanya PPH, pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Jadi kalau misalnya ada, mungkin orang tua Anda atau Anda sendiri atau tetangga Anda jual rumah, ada orang suka bilang gini, lu kena pajak penjual sama pembeli ya? Siapa yang bayar? Gitu. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, ini adalah 2 jenis pajak yang berbeda. Jadi yang dibilang pajak penjual sama orang tadi itu adalah sebenarnya PPH. PPH ini kewenangan pajak pusat. Tarifnya berapa sih? 2,5% dibayarkan pada saat pengalihan itu terjadi. Nah, yang pajak pembeli tadi dibilang itu apa? Itu adalah BPHTB, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan. Besarnya berapa? 5%. Ya, itu juga dibayar sekali. Nah, selain itu,
Ini objeknya kan tanah atau bangunan yang diperjualbelikan. Ada lagi satu jenis pajak yang terlibat di situ, yaitu namanya apa? PBB, pajak bumi dan bangunan. Nah, kalau PPh pengalihan tadi dan BPHTB itu kenanya cuma sekali pas transaksi, kalau BBB ini kenanya tiap tahun sekali. Jadi terus-menerus, tiap daerah beda-beda kenanya Bapak Ibu. Karena kenapa? Karena sekarang ini sudah menjadi kewenangan daerah. Paling tinggi tarifnya adalah 0,3%. Oke. Nah, terus kemudian kita suka rancu nih antara PPN. Nah, PPN itu adalah pajak pertambahan nilai. Kalau bicara PPN itu kewenangan pemerintah pusat. Tapi saya pernah loh Bapak Ibu makan di satu restoran, di bawah struknya ada DPP 9.091, PPN 909, total 10.000. Loh, padahal yang namanya restoran itu objeknya bukan PPN, tapi dia harusnya adalah pajak restoran ya. Pajak restoran itu 10% besarnya. Itu banyak orang suka salah mengartikan dia sebagai PPN, padahal maksudnya adalah pajak restoran. Oke. Nah, ada juga apa lagi? Pajak kendaraan bermotor. Banyak orang juga suka salah kaprah nih Bapak Ibu. Progresif di satu daerah demonya ke DJP. Padahal pajak kendaraan bermotor itu adalah kewenangan daerah masing-masing. Demikian juga dengan bea balik nama kendaraan bermotor ya. Jadi kalau di pajak daerah kita kenal ada yang namanya pajak kendaraan bermotor atau bea balik nama kendaraan bermotor. Kalau kita bicara soal kendaraan bermotor nih Bapak Ibu, kalau di pajak pusat itu ada yang namanya PPN dan PPNBM. Kenapa? Karena kendaraan-kendaraan yang Anda beli, mungkin Anda beli dari dealer, mungkin Anda impor ya. Impor Anda nggak bisa impor sendiri ya, tetap aja lewat importir. Itu mereka kena yang namanya PPN dan PPNBM. Jadi Anda suka berpikir, aduh saya kok udah dipajakin di sini, dipajakin di sana. Tidak ada pajak yang berganda di sini Bapak Ibu, karena objeknya berbeda ya. Sampai di sini paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, PPh, PPN, PPNBM itu ranah pajak pusat. Maka mengenai kewajiban pemenuhan kewajibannya itu self-assessment. Anda harus melakukan pendaftaran sendiri untuk mendapat apa yang namanya NPWP, menghitung pajaknya sendiri, menyetorkan pajaknya pakai SSP, kemudian melaporkan sendiri ya. Sekarang setor udah nggak pakai SSP lagi Bapak Ibu, udah enak, udah pakai ID billing, lapor juga sekarang sudah bisa online ya. Tapi pada prinsipnya adalah semua dilakukan sendiri ya. Nah, konsekuensi dari yang namanya lapor sendiri tadi kan saya udah sampaikan di depan ya, bahwa gimana tuh orang pajak tahu ini benar apa enggak laporannya yang Anda bayar? Ada mekanisme yang namanya pemeriksaan. Jadi jangan kaget nih Bapak Ibu kalau satu hari dapat yang namanya surat cinta dari kantor pajak. Bisa berupa teguran atau bisa juga langsung yang namanya surat perintah pemeriksaan pajak ya. Kenapa? Ini adalah konsekuensi logis dari diterapkannya yang namanya sistem self-assessment ya. Jadi nggak perlu takut kalau Anda tidak salah, Anda merasa benar, sudah melakukan dengan baik, tidak masalah sama sekali yang namanya dilakukan pemeriksaan. Tinggal dibuktikan saja nanti ya. Oke, demikian untuk materi kali ini. Kita ketemu lagi di sesi berikutnya. Terima kasih.